alotnya adalah kita memang dulu sempat meminta seluruh muatan UU-PA ini kita inginkan adalah bersifat leg spesialis. Tetapi ternyata tidak demikian, tidak bisa. Karena ada hal-hal yang harus berlaku sama dengan provinsi lain. Ya, saya melihat beberapa teman-teman seperti Bang Najar, Dahlan, dan beberapa teman lain ikut terlibat aktif di masa itu untuk memperjuangkan UU-PA ini bisa bermanfaat lebih dan bisa mensejahterakan masyarakat Aceh. Hari ini dengan penetapan bahwa 2022 itu tidak terselenggaranya pilkada Aceh, itu sebuah kerugian besar bagi masyarakat Aceh. Dan secara pendekatan yang sudah dilakukan, pendekatan politik oleh elemen sipil dan hampir seluruh masyarakat Aceh menyatakan bahwa harus 2022 itu pilkada terselenggara. Nah, kerugian-kerugian masyarakat Aceh baik secara politik maupun secara materi yang lainnya mungkin ini yang harus dipertimbangkan dan bagaimana harus diperjuangkan sekuat mungkin. Karena pertanyaan saya kepada Bang Najar selaku pejuang kemarin, kemudian kepada Bang Dahlan adalah bagaimana melihat kesaktian UU-PA ini, Bang, dari pandangan Abang. Saya melihat dari tadi dua pandangan ini tidak ada sedikit pun rasa ada kesaktian di situ untuk UU-PA itu sendiri, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya lihat di sini ada bersama kita saudara Bapak Haji Muhammad Nazar, mantan Wagub kita. Silakan, Adinda Muhammad Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hamda wa syukralillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Yang saya hormati para pemateri narasumber dari pimpinan DPRA, Pak Dahlan, Ketua KIP, dan juga dari Lemuria Institute, juga kawan-kawan para peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan yang mudah-mudahan sangat berkualitas dan akan bermanfaat bagi Aceh tentunya. Saya ingin sampaikan yang pertama sekali adalah sedikit kronologi historiknya, latar belakang sejarahnya tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini. Yang kita ketahui dia adalah tindak lanjut dari sebahagian besar muatan hasil perdamaian Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka GAM yang ditandatangani di Helsinki. Dan waktu itu 31 Agustus 2005, begitu saya mendarat, saya baru bebas dari penjara waktu itu sebagai tahanan politik, ditahan di Jawa Timur, di Malang tepatnya, di Lowak Waru. Saya ditelepon oleh pimpinan GAM. Dalam hal ini Tunku Malik Mahmud yang sekarang menjadi Wali Nanggro Aceh. Beliau meminta saya untuk mengkoordinasikan, untuk memimpin tim drafting dan pengawalan RUU, Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini versi GAM. Jadi saya waktu itu dibantu juga oleh ahli hukum seperti Bang Faisal Putra, SH, dan beberapa yang lain, dan sejumlah aktivis termasuk terutama dari SIRA waktu itu, dari Sentra Informasi Referendum Aceh. Yang perlu saya sampaikan bahwa draft kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui Wakil Presiden, Pak Yusuf Kala waktu itu, melalui Menteri Dalam Negeri, dan saya secara rutin karena mendapat SK dari PJ Gubernur Aceh waktu itu, Pak Mustafa Abu Bakar, menjadi bahagian dari tim drafting dan pengawalan RUU PA hingga ditandatangani menjadi UU PA. Jadi saya ingin sampaikan bahwa dalam perdebatan kami waktu itu yang mewakili dari kelompok perjuangan GAM dan SIRA,
dalam hal finalisasi RUU PA ini memang sangat alot di Kementerian Dalam Negeri. Bahkan di DPRD Aceh sendiri sudah alot, dan dengan pansus panitia khusus dari DPR RI yang dipimpin oleh Bang Ferry Mursyidal Baldan waktu itu, yang juga putra Aceh. Alotnya adalah kita memang dulu sempat meminta seluruh muatan UU PA ini kita inginkan adalah bersifat leg spesialis. Tetapi ternyata tidak demikian, tidak bisa. Karena ada hal-hal yang harus berlaku sama dengan provinsi lain, dengan Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 32 maupun undang-undang lainnya tentang pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota maupun perangkat-perangkat yang lain. Nah, jadi yang berlaku khusus itu adalah yang diakui oleh undang-undang. Jadi kita bisa lihat dalam pembukaannya itu disebutkan bahwa dalam konsiderannya negara mengakui satuan-satuan khusus. Satuan-satuan khusus artinya tidaklah secara keseluruhan yang berlaku di penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten kota. Termasuk pasal pertama tentang KIP itu disebut memang adalah KIP itu akan menyelenggarakan pemilihan dari presiden hingga bupati wali kota dengan nama khusus, tetapi tidak semua kewenangannya bersifat khusus, sebagian iya, dan dia menjadi bagian dari KPU. Itu bisa dilihat kembali di pasal 1, kalau saya tidak salah di pasal 1. Satuan-satuan khusus yang benar-benar khusus itu ya seperti yang bersifat kekhususan adalah hal-hal yang bersifat kesejarahan, adat istiadat, kebudayaan, pendidikan, Wali Nanggro. Kemudian ada yang berlaku khusus di Aceh, bukan kekhususan Aceh, tapi berlaku khusus di Aceh. Ya otomatis akan menjadi kekhususan dalam perjalanannya tentunya. Yaitu seperti pemberlakuan partai lokal. Adanya dana otonomi khusus 2% di 15 tahun pertama dari 2%. Dan kita malah waktu itu meminta dana otonomi khusus itu tidak dibatasi 20 tahun, tapi sepanjang masa. Dan itu juga tidak bisa kita pertahankan karena bukan kita sendiri yang memiliki kepentingan waktu itu. Ini sebagian isi UU PA ini adalah memang kompromi politik untuk strategi resolusi konflik, sehingga menampung hal-hal yang bersifat adat istiadat, kesejarahan, kesyariatan yang memang oleh undang-undang atau konstitusi negara Indonesia juga mengakui hal itu, dan juga yang berlaku khusus di Aceh. Nah, terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang diadakan 5 tahun itu ya, tapi dia tidak terlalu farduin harus 5 tahun. Jika ada hal-hal yang lebih strategis, lebih penting, tentu bisa bergeser. Contoh juga di Aceh di 2012. Itu pemilu bergeser sampai 6 bulan lebih karena ada peristiwa waktu itu gugatan ke MK, sudah ditutup pendaftaran, kemudian kandidat dari Partai Aceh waktu itu Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf memenangkan gugatan sehingga itu tertunda dan ditempatkan PJ. Nah, demikian juga pemilu kali ini. Jadi di dalam pelaksanaan pemilu tidak mutlak berlaku kekhususan Aceh saya kira, tetapi juga ada kewenangan nasional, apalagi ketika mereka memanfaatkan klausul KIP Aceh sebagai bahagian dari KPU. Nah, kenapa sekarang jadi polemik? Jadi polemik tentunya di nasional pun sudah jadi polemik karena ada partai nasional yang berkepentingan untuk pemilu 2022 karena dia akan takut kalah jika 2024, dan ada yang sangat berkepentingan harus di 2024. Jadi dampaknya adalah juga terhadap Aceh. Nah, jalan komprominya menurut saya adalah karena tidak terlalu khusus berlaku di Aceh untuk pasal pilkada per 5 tahun itu, yang memang berlaku nasional dan dapat bergeser, saya kira kita bisa juga menawarkan misalnya di 2023 dengan alasan pilot project pertama pilkada serentak dilaksanakan di Aceh, dan supaya
PD Jaya, Aceh Selatan, Sebulu Salam juga dapat ikut berbarengan sekaligus 23 kabupaten, tidak lagi 18 kabupaten seperti selama ini atau 20 kabupaten kota. Jadi itu juga ada positifnya saya kira. Jadi ini tergantung negosiasi dan KIP tidak bersalah. KIP tidak ada salah sama sekali dengan menetapkan pemilu dengan penjadwalan di 20 April 2022 karena dia memegang per 5 tahun. Tetapi dalam kepentingan nasional dan kesepakatan nasional itu bisa saja berubah dengan alasan efisiensi anggaran nasional dan sebagainya. Itu dapat berubah. Hanya saja sekarang yang jadi alot dan kegaduhan di Aceh karena di Aceh juga ada pihak partai tertentu yang ingin dia memanfaatkan pasal dalam UU PA ini sehingga menunjukkan seolah-olah membela UU PA. Begitu. Tetapi pada item yang lain yang lebih wajib justru tidak ngomong. Mohon maaf, termasuk misalnya pengisian posisi pos wakil gubernur yang kosong itu lebih wajib karena dia tindak lanjut dari hasil pilkada yang lalu. Justru itu tidak ada banyak yang ngomong, termasuk di DPR pun tidak signifikan. Nah ini saya pikir kalau kita bicara sakti atau tidak tergantung siapa pelaksananya, tergantung cara memahaminya. Dan saya inginkan bahwa masyarakat mulai sekarang harus disosialisasikan memahami UU PA ini dengan benar, dengan tepat. Karena dia memang ada plus minusnya. Contoh, dalam usia kandidat di dalam UU PA itu 30 tahun. Dulu kami ajukan 25 tahun. Tapi waktu itu ada elit di Aceh yang memaksakan 35 tahun supaya generasi kita tidak bisa maju waktu itu. Tapi kita berhasil akhirnya nego di 30 tahun dengan mengajukan 25 tahun syaratnya. Nah sekarang malah undang-undang nasional yang lain, undang-undang pemilu 25 tahun sudah berlaku nasional untuk calon gubernur hingga bupati wali kota. Jadi lebih maju. Ada pasal yang sudah lebih maju di undang-undang lain dibandingkan UU PA. Ada yang lebih maju di UU PA yang bersifat khusus yang tidak ada di provinsi lain. Jadi dia memang ada plus minusnya. Sekarang bagaimana membijaki dan mensiasati itu supaya Aceh tetap diuntungkan. Dan kita tidak boleh menyembunyikan pasal yang wajib yang lain kemudian memunculkan pasal wajib lainnya atau pasal yang bersifat pilihan. Ini pilkada ini dari segi penjadwalan dia bisa jadi pilihan. Artinya kalau ada kepentingan yang lebih besar lain, baik yang bersifat lokal maupun nasional, memungkinkan. Nah, jadi kalau masyarakat Aceh ingin pilkada di 2022, pemerintah pusat begitu sulit menerima karena mereka menginginkan 2024, saya pikir harus ada jalan keluar. Kalau saya pikir di 2023 itu juga memungkinkan untuk kita tawarkan bersama dengan alasan yang tadi. Selain ada celah undang-undangnya juga menjadi alasan untuk pilot project nasional. Barangkali itu approach politik yang dapat dilakukan. Nah, karena isu pilkada 2022, 2024 ini adalah selain masalah undang-undang adalah ada pertarungan politik yang dahsyat di dalamnya. Saya kira itu kira-kira substansinya. Jadi saya bisa menyampaikan ini karena saya terlibat langsung termasuk pelaku sejarah di dalam mendrafting dan mengawal RUU PA ini versi GAM dulu dan kemudian menjadi UU PA. Dan tidak semua versi GAM yang kami ajukan ini masuk dalam UU PA, perlu diketahui. Hal-hal yang sangat-sangat penting tidak masuk. Kemudian saya pikir ada banyak pasal yang justru lebih wajib daripada jadwal pilkada ini kita tidak berhasil melaksanakan dengan baik sekarang dalam beberapa tahun terakhir di Aceh dan kita sering memburu apa yang belum ada. Ini pilkada misalnya. Pilkada ini kan memburu hasil pemimpin baru yang belum tahu siapa kandidatnya. Sementara kewajiban misalnya mengisi wagub dan kewajiban-kewajiban yang lain itu tidak banyak ada yang ngomong di kalangan orang-orang penting. Jadi inilah
kita di Aceh ini kadang-kadang mulai dari masyarakat dan elitnya, sebagian memahami, sebagian tidak memahami. Memang ada yang banyak salah sangka tentang UU PA ini, termasuk yang telah kita klaim sebagai pakar hukum, pemahamannya juga belum tentu sangat detail dan mendalam, karena mungkin tidak terlibat dari awal dan dia hanya memahami secara konteks, secara tekstual yang tertulis. Sementara undang-undang ini tidak terlepas daripada strategi resolusi konflik antara pemerintah pusat dengan grup perjuangan di Aceh. Begitu. Nah, saya kira forum ini mudah-mudahan akan memberikan pemikiran-pemikiran yang baik sehingga apa yang telah ditulis dalam UPA itu tidak sia-sia, tetapi harus dipahami dengan benar secara detail hal-hal yang terkait dengannya. Jadi seluruh pasal terkait Pilkada Aceh, mulai dari pasal pertama tentang KIP, tentang pencalonannya, tentang penjadwalannya, tentang pendanaannya, itu bisa dipahami dengan baik. Dan KIP itu dalam pemilihan presiden juga dia yang menangani, karena dia memang bahagian dari KPU pusat. Maka wajar saja ketika KPU bisa mengirim surat dan menginstruksikan kepada KIP sebenarnya. Seandainya dia bersifat khusus, seperti partai politik lokal, seperti Wali Nanggro, seperti dana otonomi khusus, itu tentu tidak bisa diganggu-gugat dengan mudah. Ini karena dia di pasal pilkada dan jadwal pilkada ini masih sama secara umum dengan agenda nasional, dengan undang-undang pemilu yang berlaku secara nasional, maka pemerintah pusat beralasan untuk mempertahankan diri hingga pemilunya ditunda ke 2024. Jadi gitu kira-kira prolog dari saya untuk bahan diskusi kita nanti yang akan kita kembangkan. Terima kasih. Dari Syafrizal yang menanyakan apakah masih mungkin dilakukan Pilkada 2022. Ya, secara undang-undang dan giliran jadwal memang jatuhnya di 2022. Saya ingin ulangi lagi bahwa di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ketika Pilkada pertama di 2026 itu memang Aceh harus segera memiliki gubernur, wagub, bupati, wali kota yang telah habis masa jabatannya dan waktu itu diisi oleh PJ. Maka dimasukkanlah pasal itu di dalam RUU PA dan menjadi UU PA. Nah, jadi dilemanya adalah khusus untuk pilkada, pasal pilkada itu saya ingin ulangi lagi, di sana itu ada kewenangan bersama memang antara Aceh dan pemerintah pusat. Celah itulah sekarang yang mereka manfaatkan. Jadi jangan dipikir, jangan terus dianalisis dan bertahan seolah-olah itu khusus secara total. Tidak. Nah, kalau itu daya tahannya itu tidak akan berhasil melobi untuk di 2022. Jadi harus ada pemahaman yang tepat bahwa memang ada celah tempat masuk Indonesia di situ, pemerintah pusat di situ, KPU. Apalagi KIP di pasal 1 dalam UPA juga disebutkan itu bagian dari KPU. Dan mengenai giliran pilkada 5 tahun sekali, itu jika dapat dilaksanakan. Jika ada hal-hal lain yang lebih penting, tentu pemerintah pusat juga akan beralasan. Jadi hal-hal seperti itu yang objektif harus kita lihat. Sehingga kalaupun kita ingin melakukan pilkada 2022, senjatanya cukup kuat. Tidak hanya bertahan di kampanye kekhususan UUPA, karena untuk pasal pilkada saya ingin ulangi lagi, saya terlibat di dalamnya dulu membahas, dan kitalah dulu yang mewakili GAM ingin mempertahankan semuanya harus dianggap lex spesialis total. Ternyata tidak bisa, memang tidak bisa, hanya beberapa hal yang lex spesialis secara utuh. Nah, untuk pilkada tidak. Jadi saya harus sampaikan itu secara jujur karena saya dulu terlibat di dalamnya. Nah, makanya saya ingin tawarkan tadi, kalau pemerintah pusat bisa menggiring ke 2024, kita tidak di 2022, di 2023. Artinya 23 kabupaten kota juga ikut sekaligus. Itu bisa juga sebagai alternatif yang harus kita perjuangkan. Tidak di 2024, tidak di 2022, kalau itu ceritanya cerita politik. Nah, ya, dan memang itu yang terjadi. Saya kira langkah-langkah seperti itu menjadi strategi yang
yang sangat penting. Dan karena kita sendiri pun terhadap pasal-pasal lain yang ada dalam UPA yang tidak kalah pentingnya juga kita diamkan, kita abaikan, itu juga menjadi masalah. Itu ada benar pernyataan dan pertanyaan itu salah satu partisipan dalam FGD ini Pak Zumi namanya, yang dia mempertanyakan kita memburu Pilkada 2022 sementara tindak lanjut pengisian Wagub misalnya yang pemilu 2017 seolah tidak kita anggap UPA atau undang-undang lain katakanlah, dan itu kebutuhan masyarakat. Nah, jadi maka saya sebutkan tadi UPA ini harus dipahami secara jujur dan secara adil. Kemudian untuk ke Pak Safrijal dari Lentera24.com, ini sepertinya wartawan yang menanyakan apa masih mungkin untuk pelaksanaan Pilkada Aceh di tahun 2022. Juga masih mungkin menggiring ke 2024, karena coba dipelajari kembali dari pasal 1 hingga ke pasal teknis tentang KIP, itu ada celah, tetap ada celah bagi pemerintah pusat untuk masuk. Beda dengan beberapa pasal lain yang tidak boleh sembarangan diganggu-gugat. Maksud saya analisisnya harus seperti itu. Kalau kita mau capai tujuan, harus dipahami yang benar dulu. Kalau tidak, nanti malah menjadi propaganda politik. Seolah-olah pasal ini kita bilang UPA, pasal yang lain tidak UPA. Ini kan masalah-masalah kita yang terjadi di Aceh. Dan menurut saya, pasca perdamaian, sebahagian besar kesalahan problematika pembangunan di Aceh tidak seutuhnya lagi terletak di pundak pemerintah pusat, tapi sebagian memang di kelemahan kita di daerah, baik di eksekutif maupun di legislatif, dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kita bicara pilkada ini hanya bahagian kecil, tetapi dia sangat penting karena akan menghasilkan produk pemimpin. Tetapi produk pemimpin yang telah kita hasilkan, kalau tidak dikontrol, diawasi dengan baik, tentu tidak ada, ya akan kurang bermanfaat. Sehingga kita selalu menanam pohon baru dan batang yang lama yang sudah berpohon tidak kita rawat dengan baik. Ketika bervirus, ketika berhama tidak diobati dengan baik. Ini persoalan kita. Jadi ini penting saya sampaikan, sebab saya kan terlibat di dalam pembahasan UPA dan juga terlibat dalam perjuangan, sama seperti Bang Dahlan. Bang Dahlan juga terlibat di dalam perjuangan dari dulu, walaupun tidak pegang senjata kita ini, tetapi resikonya lebih berat dari pegang senjata karena kita bermain langsung di depan gedung DPR, di depan Istana Presiden, di depan kantor Kodam, kita demo, kita aksi, ya lebih beresiko dan tentu lebih berani daripada kita berbanding orang yang lari ke hutan ketika ditembak, lari itu kan artinya belum berani. Nah, jadi saya kembali bahwa kalau mau berhasil pilkada di 2022, tentu harus langkah politiknya harus benar-benar bagus, tepat dari daerah. Namun saya menawarkan kita juga memungkinkan kita bangun wacana di 2023 saja supaya PD Jaya, Subulus Salam, Aceh Selatan bisa ikut bareng. Dan itu saya kira juga pemikiran ini memungkinkan juga diitukan ke pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat menolak 2022, ya kita mainkan dengan strategi itu, dan itu menjadi pilot project untuk test case pemilu nasional yang serentak dimulai di Aceh lagi. Jadi cara-cara seperti itu bisa menjadi alat untuk meyakinkan pemerintah pusat begitu. Selanjutnya kita berikan kesempatan pada partisipan, yaitu di sini kita lihat ada Jufri Zain. Silakan Jufri Zain. Tuan host, tolong diaktifkan speaker Jufri Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padannya, dari mana Jufri Zain? Jufri Zain dari Elemen Sipil, Pak. Baik, silakan. Singkat padat kalau bisa. Ya, saya melihat beberapa teman-teman seperti Bang Najar, Dahlan, dan beberapa teman lain ikut terlibat aktif di masa itu untuk memperjuangkan RUU UPA ini
bisa bermanfaat lebih dan bisa mensejahterakan masyarakat Aceh. Hari ini dengan penetapan bahwa 2022 itu tidak terselenggaranya pilkada Aceh, itu sebuah kerugian besar bagi masyarakat Aceh. Dan secara pendekatan yang sudah dilakukan, pendekatan politik oleh elemen sipil dan hampir seluruh masyarakat Aceh menyatakan bahwa harus 2022 itu pilkada terselenggara. Nah, kerugian-kerugian masyarakat Aceh baik secara politik maupun secara materi yang lainnya, mungkin ini yang harus dipertimbangkan dan bagaimana harus diperjuangkan sekuat mungkin. Karena pertanyaan saya kepada Bang Najar selaku pejuang kemarin, kemudian kepada Bang Dahlan adalah bagaimana melihat kesaktian UUPA ini, Bang, dari pandangan Abang. Saya melihat dari tadi dua pandangan ini tidak ada sedikit pun rasa ada kesaktian di situ untuk UUPA itu sendiri, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jufri Zain. Sebelum ditanggapi oleh Pak Nazar, dan sepertinya sudah terrefleksi dari jawaban-jawaban penjelasan Pak Muhammad Nazar tadi bagaimana tentang kedudukan UPA itu dan status UPA dalam konstitusi Indonesia. Kita kembali kepada Bapak Nazar. Silakan Pak Nazar untuk menanggapi Saudara Jufri. Ya, terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa sakti atau tidak, keramat atau tidak, itu kan sejauh mana kita laksanakan setiap apa yang tertulis, apa yang kita yakini. Kemudian yang tertulis itu benar-benar dia sebagai sebuah kebenaran atau tidak, atau ada penggiringan-penggiringan lain. Nah, saya kan ingin sampaikan bahwa dulu waktu kita bahas UUPA ini memang benar-benar alot, benar-benar tegang. Saya beberapa kali walk out sampai saya ditelepon oleh Muntro Malik Mahmud yang sekarang menjadi Wali Nanggro Aceh. Beliau menasehati saya, Nazar, katanya mundur selangkah, jangan terlalu memaksakan diri, karena bagi saya ingin semuanya lex spesialis loh. Tidak boleh ada yang sama dengan provinsi lain, walaupun Aceh bukan merdeka, tapi itu kan tidak terjadi. Nah, maka apa yang terjadi saya akan harus pahami secara jujur, karena mana yang lex spesialis, mana yang setengah lex spesialis, mana yang berlaku khusus di Aceh, mana yang memang khusus Aceh bawaan dari sejarah dan budayanya, dari syariatnya. Jadi itu harus dibedakan. Mulai dari gubernur, DPRK, DPRA, dan para peneliti hukum itu harus diteliti secara detail hingga filosofi katanya, kalimatnya itu harus selalu ditelaah supaya kita tahu bagaimana cara membangun strategi. Malah hukum yang lemah bisa kita bikin kuat kalau para pelaksananya mampu mensiasatinya dengan baik. Ini justru pasal-pasal yang sudah kuat kita nggak bisa laksanakan dengan baik. Jadi undang-undang dan pelaksananya harus kuat, harus sama-sama hebat. Itu baru keramat, baru sakti mandraguna. Sama seperti mantra di ilmu magic. Kalau mantranya salah ya tidak bisa sakti. Kalau dia mantranya benar, tepat, dipahami, yakin, dia bisa terbang. Mungkin begitu. Itu komparasinya. Jadi demikian juga dalam hukum. Hukum itu sudah bagus, aturan undang-undang itu sudah bagus dengan ada kekurangannya sudah pasti. Ada sejumlah pasal dalam UUPA itu tidak lagi cocok dengan otonomi khusus di Aceh, malah lebih rendah kualitasnya. Ada yang sebagian memang harus terus dipertahankan. Nah, saya ingin ulangi bahwa terkait pilkada sudah jelas, memang dari segi penjadwalan, karena waktu itu dimulai dari 2006, kemudian 2012, kemudian 2017, ya jatuhnya sekarang di 2022. Tetapi ada celah yang saya maksudkan tadi yang akan dimanfaatkan dan sudah dimanfaatkan hal itu oleh KPU, oleh pemerintah pusat, oleh partai-partai nasional yang berkeinginan untuk pilkada nasional bersamaan dengan pemilu dan pilpres di 2024, walaupun mungkin bulannya akan berbeda nanti, itu terserah. Nah, jadi kalau kita memahami seperti itu, artinya bahwa
pilkada di 2022 yang dijadwalkan KIP belum tentu kita bisa paksakan atau laksanakan jika langkah-langkahnya tidak tepat. Dan saya ingin kabarkan kepada seluruh partisipan, pada masyarakat bahwa baik agenda pilkada 2022 maupun 2024 itu memang tetap ada dia saling infiltrasi, saling masuk kepentingan politik. Itu nggak bisa terhindarkan karena itu memang media hukum untuk tujuan politik. Alat hukum dan sekaligus merangkap alat politik. Nah itulah undang-undang dibahas secara politik menjadi produk hukum. Nah saya kira kita harus memahami hal itu. Kalau kita kompak bisa jadi kita akan berhasil. Makanya saya tadi menawarkan harus ada solusi dan strategi baru. Selain mencoba menggiring 2022, kita juga harus mencoba membuat konsep strategi baru di 2023 dengan alasan biar serentak full di Aceh 23 kabupaten. Kalau 2022 tidak bisa 23 kabupaten mungkin karena PD Jaya, Subulu Salam, Aceh Selatan dia masih lama masa jabatannya, bupati, wakil bupati. Dan pemilu per 5 tahun itu dilaksanakan. Pak Nazar, kalau bisa disingkatkan, jangan melebar diskusinya. Itu biar nanti termen untuk 23 kita akan buka slot yang lain, webinar khusus. Ya. Dan pemilu pemilu di 2022 itu saya kira baru dapat dinyakini mengalahkan keinginan pusat jika strategi yang dipahami secara hukum kita tidak paksakan pada keinginan kita, tidak pada egoisme kita giring seolah-olah full kekhususan itu menjadi penting. Jadi kita tidak boleh melakukan manipulasi publik terhadap pasal-pasal yang khusus memang khusus, yang tidak khusus ya tidak khusus. Kalau saya seperti itu karena saya terlibat langsung dalam membahas itu. Baik, terima kasih Pak Nazar masukannya. Terima kasih. Jadi masukannya kalau bisa dalam bernegosiasi politik nanti tentang Pilkada 2022 kalau bisa. Selanjutnya Bapak Muhammad Nazar, mohon disampaikan closing remark ya. Ya, terima kasih. Kita harapkan implementasi UPA ya terutama yang bersifat khusus atau yang berlaku khusus di Aceh maupun setiap pasal yang ada di dalamnya akan berjalan dengan baik. Tetapi kita ingin kabarkan juga pemberian pemahaman kepada masyarakat dalam perspektif hukum, saya pikir harus benar-benar didetailkan kembali. Harus ada recomprehension yang dapat membawa pemahaman yang tepat, sehingga kita tidak kalah dengan diri kita sendiri karena mewacanakan sesuatu atau tersusupi oleh pihak lain, karena agenda Pilkada 2022 sama halnya dengan yang dipaksakan oleh pemerintah pusat di 2024, tentu ada partai-partai yang saling menyusupi untuk dapat melaksanakan hal itu. Nah, sekarang kita harus bawa kepada common sense atau kepentingan masyarakat secara umum dan secara utuh menyeluruh yang ada di Provinsi Aceh, terutama bahkan warga Aceh yang menetap di luar Aceh, yang masih memiliki perhatian untuk membangun Aceh bersama. Jangan sampai kita memprodukkan sesuatu yang telah baik, kemudian kita tidak merawatnya, tidak menjaganya, lalu kita perjuangkan sesuatu yang baru lagi. Ini kan persoalan sejarah Aceh yang terus mengalami kecelakaan dari zaman ke zaman, sehingga akhirnya kita menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita sendiri. Terima kasih. Saya kira mudah-mudahan ada manfaat yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.